Bayangin kita jalan ngelewatin udara, terus ngelewatin air, dan ngelewatin pasir, lama-lama pasti jadi makin susah. Tapi ada partikel aneh super kecil dan super ringan yang bisa jalan nembus segalanya. Mulai dari jendela kamar kita sampai planet-planet di luar angkasa. Namanya neutrino. Salah satu partikel yang jadi bahan dasar pembentuk alam semesta. Dan gilanya, ternyata neutrino bisa aja megang kunci misteri yang udah ngebingungin kita dan banyak pemikir sebelum kita. Kenapa alam semesta bisa ada? Gimana ceritanya? Semua berawal dari surat yang dikirim fisikawan Austria satu ini. Orang yang kata Einstein sama pinternya kayak dia. Surat ini ditujuin buat para ilmuwan yang saat itu lagi pusing 7 keliling. Di dalamnya Om Pauli bilang kalau dia telah ngelakuin hal terlarang bagi fisikawan, ngusulin soal keberadaan partikel yang nggak bisa dideteksi. Jadi waktu itu para ilmuwan lagi ngamatin atom-atom nggak stabil yang meluruh atau gampangnya pecah biar jadi lebih stabil. Nah, proses ini tuh bakal ngehasilin energi. Tapi yang jadi masalah, dalam peluruhan yang diamatin, ada energi yang hilang. Padahal kalau kita inget-inget lagi pelajaran di sekolah, energi jumlahnya harus tetap. Nggak bisa berkurang atau bertambah, cuma bisa berubah bentuk. Masalahnya, kalau energi bisa hilang tanpa sebab, artinya hukum dasar fisika yang udah lama diyakinin inilah yang salah. Makanya mereka bingung, kemana perginya energi dari proses peluruhan tadi? Keanehan ini kedengeran sampai telinga Om Pauli yang ikut ketantang buat ngejawab misterinya. Di dalam suratnya, dia ngeduga kalau mungkin aja ada partikel super kecil yang ikut keluar saat peluruhan, tapi nggak bisa kebaca alat ukur. Partikel inilah yang ngebawa kabur energi tadi. Dia nggak bermuatan listrik, nyaris nggak punya massa, dan nggak berinteraksi sama partikel lain sama sekali. Bayangin gampangnya gini, triliunan neutrino nembus tubuh kita setiap detik, dan kita nggak ngerasa apa-apa. Bener-bener kayak hantu. Dan iya, karena ini berarti saat itu neutrino nggak bisa dibuktiin, Om Pauli nyebut kalau partikel ini adalah solusi terpaksa yang harus diambil karena hukum kekekalan massa harus tetap berlaku. Setelah surat Om Pauli dipublikasiin, banyak ilmuwan yang nggak setuju, tapi banyak juga yang berusaha ngebuktiin partikel yang diceritain di surat. Gilanya, setelah puluhan tahun, para ilmuwan akhirnya nemu wujud keberadaan sang partikel hantu pakai reaktor nuklir. Ini ngasih bukti yang ditunggu-tunggu Om Pauli, 2 tahun sebelum ia meninggal dunia. Inilah partikel neutrino. Sampai sini, mungkin kalian bertanya-tanya. Sama kayak banyak hal lain di dunia ini, neutrino emang aneh. Tapi terus, gimana dia bisa ngejawab misteri keberadaan alam semesta tadi? Biar bener-bener ngerti, kita harus mundur jauh ke masa kelahiran alam semesta. Ledakan super dahsyat terjadi, alam semesta perlahan mengembang dan cuma ada ruang kosong yang dipenuhi energi. Salah satunya berupa foton. Biar gampang, kita bayangin aja foton itu kayak paket-paket energi yang sangat kecil. Nah, dari foton inilah materi tercipta. Nggak cuma dia, tapi juga kembarannya, antimateri. Kalau ketemu, mereka bakal saling melenyapkan, ngelepasin energi, dan balik jadi foton lagi. Tapi tiba-tiba, entah kenapa, jumlah materi jadi lebih banyak. Ibaratnya, kalau ada 1 miliar antimateri, jumlah materi ada 1 miliar lebih 1. Mereka bertabrakan dan ngilangin satu sama lain, nyisain sejumlah kecil materi yang nggak punya pasangan. Lalu ketika semua antimateri lenyap, yang ada hanya materi. Dan ya, inilah alasan alam semesta dan segala hal di dalamnya bisa ada. Tapi yang jadi masalah buat ilmuwan selama bertahun-tahun adalah kenapa hal ini bisa terjadi? Kunci jawabannya mungkin dipegang sama sang partikel hantu. Beberapa ilmuwan punya teori kalau mungkin aja ada jenis neutrino lain yang massanya lebih berat dan sifatnya unik. Kita udah tahu kalau materi-materi itu punya kembaran antimaterinya. Tapi anehnya, kembaran si neutrino berat ini adalah dirinya sendiri. Ibarat koin yang kedua, sisinya sama persis. Ini emang kedengeran aneh banget, tapi di dunia super mungil para materi, emang banyak kejadian-kejadian yang nggak masuk akal. Oke, balik lagi. Neutrino berat ini juga bersifat nggak stabil, makanya dia bakal meluruh jadi partikel lain sesaat setelah dia terbentuk. Tapi gara-gara sifat uniknya tadi, peluruhan ini ngehasilin lebih banyak materi dibanding antimateri. Inilah yang ngebentuk alam semesta yang kita kenal sekarang.
Tarik napas dulu karena semua tadi beneran gila. Tapi sebenarnya, sampai hari ini belum ada yang bisa ngebuktiin keberadaan dan peluruhan neutrino berat tadi. Tantangannya sama kayak yang ditemuin Om Pauli. Sang partikel hantu ini emang susah ditangkap dan diamatin. Dulu, buat buktiin keberadaannya, butuh 5 tahun dan pindah lokasi 2 kali biar hasilnya akurat. Buat nangkep neutrino dari matahari, ada ilmuwan yang bikin tangki raksasa di kedalaman batuan. Sekarang para ilmuwan lagi ngejalanin eksperimen ribuan meter di bawah gunung terbesar di Italia buat neliti peluruhan neutrino berat. Ini dilakuin jauh di bawah tanah buat ngelindungin alat pendeteksi dari radiasi kosmik yang bisa bikin alat ukurnya kacau. Terus alatnya juga dilindungin pakai timbal, bahan yang bisa nyerap radiasi. Yang tersisa cuma satu masalah besar. Secara alami, timbal juga radioaktif. Belum lagi, kebanyakan timbal zaman sekarang itu tercemar radiasi dari uji coba nuklir yang dilakuin manusia sejak puluhan tahun lalu. Ya, ibaratnya kita lagi berusaha denger bisikan, tapi ada suara TV yang ngeganggu. Nah, radiasi ini bikin alat deteksi neutrino jadi susah dapetin sinyal yang mereka cari. Tapi lalu, solusinya muncul di tempat gak terduga. Di bangkai kapal kekaisaran Romawi kuno yang ribuan tahun tenggelam di bawah laut. Di dalamnya ada puluhan ton timbal, karena pada zaman itu orang Romawi pakai timbal buat macem-macem hal. Timbal ini sempurna buat percobaan neutrino tadi. Lautan ngelindungin mereka dari paparan radiasi nuklir manusia, dan ribuan tahun adalah waktu yang cukup juga buat bikin radioaktivitas alami mereka hampir hilang. Sekarang, laboratorium di Italia tadi udah nerima ratusan batang timbal dari kapal Romawi ini, dan sampai detik ini, percobaan mereka masih berlangsung. Sampai sekarang, sang partikel hantu ini emang masih jadi misteri buat para ilmuwan. Tapi dari eksperimen yang dilakuin, kita bisa dapetin beberapa petunjuk. Kayak misalnya, ternyata neutrino biasa itu punya 2 saudara. Dan gilanya, pas lagi gerak, neutrino itu bisa berubah-ubah jadi saudaranya. Jadi, bisa aja awalnya kita dilewatin neutrino yang ini, tapi terus dia berubah dan berubah lagi. Nah, kemampuan ini juga ngebuktiin sesuatu yang lain. Neutrino itu punya massa. Jadi simpelnya banget, buat bisa berubah-ubah, neutrino butuh waktu. Tapi ini berarti dia harus punya massa, soalnya benda yang nggak bermassa bakal gerak secepat cahaya. Dan, benda yang bergerak secepat cahaya nggak punya waktu buat berubah-ubah. Ibaratnya ada pemain teater yang harus ganti peran di tengah pertunjukan. Kalau adegannya masih santai, ini masih gampang. Tapi lama-lama adegannya makin cepet. Dan dia mulai keteteran, sampai nggak sempet ganti peran sama sekali. Hal ini bikin dunia fisika jadi terguncang. Soalnya sebelumnya, kebanyakan ilmuwan yakin kalau neutrino gak punya massa. Dan gara-gara penemuan ini, mereka jadi tahu kalau bisa jadi ada kesalahan fatal soal pemahaman dasar kita tentang fisika selama ini. Oke, jadi gini. Semua atom yang ada di dunia itu sebenarnya tersusun dari partikel-partikel yang jauh lebih kecil lagi. Partikel dasar. Dan para ilmuwan udah bikin model yang ngejelasin seluruh partikel dasar dan gaya fundamental yang ngebentuk segala hal di dunia. Model standar fisika partikel. Ibaratnya resep yang berisi bahan-bahan yang kita butuhin buat bikin segala hal di alam semesta. Mulai dari tubuh kita sampai bintang-bintang di angkasa. Menurut resep ini, partikel dasar bisa dibagi jadi 3 kelompok besar. Nggak perlu pakai bahasa ribet. Kelompok yang ini ibarat balok Lego terkecil alam semesta, bahan baku pembentuk seluruh atom yang ada. Terus, mereka yang ada di sinilah yang ngegerakin dan nyusun Lego-Lego tadi. Ibarat tangan kita. Terakhir, kelompok ini tuh bagian dari medan yang ngasih massa buat para balok Lego terkecil tadi, biar mereka bisa ngebentuk atom. Nah, standar model yang sekarang itu masih nganggep kalau neutrino nggak bermassa. Tapi tadi kita udah tahu kalau neutrino punya massa meskipun sangat kecil. Artinya, model standar yang kita punya saat ini masih belum sempurna. Ibaratnya kayak kita punya peta yang masih belum lengkap. Masih ada bagian-bagian gelap yang masih belum jelas dan bisa jadi di sana ada misteri seukuran alam semesta. Seorang fisikawan pernah berandai-andai. Kalau semua pengetahuan ilmiah di dunia tiba-tiba hilang dan yang bisa kita turunin ke generasi selanjutnya itu cuma satu kalimat. Dia bakal bilang, segala sesuatu terbuat dari atom, partikel kecil yang bergerak terus-menerus, saling menarik ketika agak berjauhan, tapi saling menolak saat dipaksa terlalu dekat. Pemahaman kita tentang atom udah ngebuka pintu ke rahasia alam semesta, tapi kita nggak berhenti di situ.
Ibarat ngebedah baju jadi benang, lalu serat, dan seterusnya, kita juga terus nyari tahu apa yang ada di balik atom. Dan sekarang kita ngerti kalau atom terdiri dari partikel-partikel benda yang lebih kecil lagi. Salah satunya tentu sang partikel hantu, neutrino. Dan mungkin partikel super kecil inilah yang akan bikin kita nguak misteri keberadaan alam semesta yang sangat besar. Dan seperti biasa, terima kasih.